Selamat siang semuanya, selamat siang pemirsa, selamat siang penggemar otomotif dimanapun kalian berada. Mobil Legend Check. Iya, di depan kita ada sebuah unit mobil kebanggaan dari SMK Negeri 1 Lea Indramayu yang tetap berdiri tegak dari 2003 sampai dengan sekarang 2020 dengan spesifikasi yang selalu di-upgrade dengan kebutuhan sekarang. Cocok untuk semua jenis medan apapun. Dan perlu diketahui, mobil Legend SMK Negeri 1 Lea dilengkapi dengan sistem pendorong yaitu NOS by Sirasin dorong. Penggemar otomotif, kita lihat spesifikasi ke dalam. Sistem kemudi racing dengan kopling, sistem kopling 2 kiri dan kanan, memiliki tampilan bodi yang gahar, maka tidak perlu ragu ketika kamu mencoba untuk melakukan test drive. Datang saja ke SMK Negeri 1 Lea dan coba si bandel ini, si mobil Legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali ya dengan kita, yaitu dari SMK Lea UP unit produksi. Oke, kita akan belajar driver atau mengemudi bagi pemula ya, atau bagi pemula itu bagi yang belum pernah memegang setir sama sekali ya. Kita akan belajar driver, menjadi driver. Sebelum kita belajar mengemudikan kendaraan, kita harus tahu dulu karakter dan spesifikasi dari kendaraan itu ya. Kita mengenal spesifikasi, kemudian indikator-indikator, kemudian saklar-saklar dan lain-lain. Nah, kita harus tahu bahwa saklar apa saja yang ada di kendaraan. Mungkin tiap kendaraan beda-beda, ada yang banyak ya saklar-saklarnya, dan juga ada yang sederhana. Contohnya seperti mobil ini ya, mobil kita ya yang pernah muda, itu saklarnya sangat sederhana, tapi kita ya harus mengenalnya bagi pemula. Oke, yang pertama ya, kita saklar dulu, itu adalah tuas ya. Tuas ada dua, setiap mobil itu ada dua. Itu ada yang tuas sebelah kanan dan ada tuas yang sebelah kiri. Itu setiap mobil itu sama ya, ada dua. Oke, yang pertama sebelah kanan, dia berfungsi untuk tanda belok ya. Tanda belok yaitu disebut dengan sen. Kalau sen ke kiri dan sen ke kanan. Bagaimana dengan sen ke kiri? Nah, kita lihat dari arah setir saja ya. Kalau kita mau belok ke kiri, berarti setir putar ke kiri. Nah, untuk mengaitkan tuas sennya supaya bertanda ke kiri, berarti kita cukup dengan jari saja ya. Boleh jari tengah ya, atau jari manis boleh ya. Kita cukup dan berarti belok ke kiri nih, kiri kita kaitkan. Nah, dia lagi nyala sen yang sebelah kiri ya. Kalau ke kanan, berarti ke kanan, kita bergerak ke kanan, kita kaitkan yang sebelah kanan. Nah, ya, berputar ke kanan, kita kaitkan. Ini lagi bergerak ke kanan. Ya, itu sen ya, berarti ke kanan dan ke kiri, atau tuasnya ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian tuas ini selain sen, dia juga untuk sebagai saklar dari lampu, terutama adalah
lampu senja. Lampu senja atau lampu kota atau juga lampu tile. Ya. Lampu tile, bahasa kerennya adalah tile ya, atau lampu senja. Nah, dia tuasnya ada di ujung. Ada ujung sebelah ini nih. Dia lagi posisi di sini ada off. Nah, kemudian ini adalah untuk menunjukkan tanda lampu kota, kemudian ini tanda besar nih lampu kepala. Jadi putar ke depan ya. Ini di posisi off. Lampu kota menyala ya, lampu kecil. Nah, kemudian satu, yang kedua adalah lampu kepala. Dia posisinya lampu kepala. Ya, lampu kepala nyala, tapi dia standar ya, lampu dekat. Ya, jarak dekat. Nah, bagaimana dengan jarak jauh? Lampu untuk jauh. Nah, jauh dia harus ditekan tuasnya ke bawah. Nah, ya, ditekan ke bawah itu dia menunjukkan lagi lampu jauh. Oke. Kalau dipendekin lagi berarti harus ke atas. Nah, kemudian satu lagi untuk lampu kepala. Ya, itu untuk lampu tanda ya. Kita ngasih tanda seperti contoh mau nyalip atau mau apa gitu ya. Ini itu namanya adalah dim ya. Lap-lap. Nah, ya, seperti lampu tembak dot. Nah, dia tuasnya harus digerakkan ya ke atas ke bawah. Nah, artinya mengerti tanda ya, lampu kepala itu mengerti tanda ketika mau nyalip, tanda supaya minta dikurangi untuk kecepatannya. Nah, supaya lebih berhati-hati lagi. Oke. Kemudian yang kedua adalah tuas yang sebelah kiri. Tuas yang sebelah kiri dia fungsinya ada dua juga. Yang pertama untuk pembasuh kaca, dinamakan adalah wiper ya. Wiper itu digunakan pada saat hujan ya kan. Nah, kemudian di sini wiper dia untuk mengaktifkan wiper yaitu dengan digerakkan tuasnya ya, seperti kalau sebelah kanan sen ini wiper itu bisa ke depan bisa ke belakang. Nah, kalau ke depan nih, ke depan ada tanda M ya, M adalah middle ya, itu artinya adalah dia untuk wipernya hanya bergerak itu sesaat saja, hanya ketika digerakin ke depan saja, dia akan balik lagi dan wiper akan berhenti. Nah, ini posisi off. Kalau untuk menyala, nah wiper itu digerakin ke belakang. Nah, dia posisinya kalau di sini ada tanda low. Low artinya rendah ya, rendah dari kecepatannya adalah rendah. Nah, kemudian satu lagi gerakan ke belakang, dia lebih ke belakang lagi, dia adalah high. High adalah tinggi, berarti untuk wiper itu kecepatannya tinggi. Itu digunakan pada saat kondisi hujan yang cukup lebat atau sangat lebat kan. Nah, itu wiper ya, kita kembalikan. Kalau pengen berhenti ya kita kembalikan ke posisi off. Yang kedua adalah di sini di ujungnya itu adalah tombol. Tombol ada gambarnya, ini ada gambarnya apa nih? Nah, ya, dia gambarnya kaca, tapi ini adalah ada garis putus-putus, itu tanda air ya. Jadi adalah semprotan air yang untuk membasuh kaca, dinamakan adalah washer. Nah, air washer. Air washer itu digunakan ketika misalkan pada saat kondisi di jalan raya yang cukup yang basah gitu kan, habis hujan. Nah, dia bisa kecipratan oleh ban kendaraan yang ada di depan. Itu biasanya sampai kaca nih ketutup loh sama apa lumpur kadang ya dari ban yang kendaraan di depannya. Nah, itu dibasuh dengan yang pertama aturannya adalah dengan washer dulu, semprot washer. Nah, kemudian dari semprot washer juga ini otomatis wiper itu sambil jalan. Nah, dia otomatis kalau washer disemprotkan wiper itu jalan. Nah, semana ya semakin lama ya dia semprotannya kan semakin lama juga, semakin banyak. Washer juga kan bergerak itu semakin lama. Nah, ini untuk washer. Oke, kemudian di sini ada saklar dengan ciri di depannya gambar segitiga warna merah. Nah, segitiga merah itu untuk apa? Biasanya di jalan itu yang bisa dipasang di jalan ya, ketika mobil mogok di pinggir jalan. Nah, itu adalah untuk tanda
hati-hati. Nah ini ya, dia ya mengaktifkan itu keempat sen pada kendaraan nyala. Nah itu ya dinamakan lampu hajar ya, lampu hajar itu adalah lampu untuk hati-hati, difungsikan ketika mobil untuk seperti apa, iring-iringan pengantin gitu kan ya, atau juga mobil ketika mobilnya bermasalah ya. Kalau ada mobil yang ketika digandeng atau ketika mogok di tengah jalan, nah itu harus diaktifkan supaya ngasih tanda kendaraan yang lewat itu, yang jauh itu kelihatan, oh itu ada, harus hati-hati, ada mobil yang bermasalah. Oke, ini saklar hajar itu dia sebenarnya tidak di sini ya. Kalau mobil-mobil baru itu ada yang di sebelah sini ya, tergantung mobilnya sih. Pokoknya cirinya adalah tanda segitiga warna merah saja. Oke ya, kemudian tombol yang selanjutnya adalah nah gambar trompet nih, apa itu? Klakson atau horn ya, klakson atau horn. Nah, todet. Nah itu. Oke, itu adalah diantaranya saklar ya, untuk mengantikan perangkat yang ada di kendaraan. Nah kemudian untuk saklar untuk mengemudikan. Nah ini ya, ini yang mengemudikan. Oke, ini wajib diketahui ya. Yang pertama adalah tuas dari persneling atau tuas gigi ya, tuas gigi. Nah tuas gigi adalah kalau mobil kendaraan ringan itu ada di sini ya, berarti sebelah kiri. Ada yang di bawah ya dengan tongkat, ada yang di atas ya, stick. Nah di sini ada tandanya. Oke ya, ada tandanya 1 2 3 4 5. Nah ini adalah R ya, R adalah reverse atau mundur ya. Gigi 1, lihat kalau kalian mengoperasikan gigi 1 berarti tongkat harus digerakin ke kiri. Nah dia kalau di tengah, ini garis tengah, dia posisi netral ya kan, posisi netral. Dia posisi netral pasti ya, tongkat itu berada di tengah sini. Nah tengah. Kalau pengen gigi 1 berarti digerakin ke kiri ya, ke kiri, ke garis di antara 1 dan 2, ke kiri. Nah ke kiri ini kan. Nah kiri, gigi 1-nya kemana? Ke depan, berdorong ke depan. Nah ini berarti lagi gigi 1 ya, tentunya harus diinjak ya, kopling, sambil diinjak koplingnya. Kemudian gigi 2, nah karena dia lurus dengan gigi 1 berarti cukup ya digerakin ke belakang, langsung ke belakang sambil ada dorongan ke kiri, tarik ke belakang. Nah ada tahanan 2 kali ya, tak. Nah dia tak itu ke tengah netral, kemudian tak masuk gigi 2. Nah gigi 2 masuk. Kemudian gigi yang ketiga, gigi 3 itu kalau dari gigi 2 dia arahnya harus ke tengah dulu kan, ini arahnya. Kemudian harus ke tengah ya, mendekati gigi 1, kemudian ke tengah lagi mendekati gigi 3, ke depan, tengah. Nah kemudian ke kanan. Nah baru ke depan. Ini harus diraba-raba. Gigi 1, nah gigi 3 ya, gigi 3. Nah kalau gigi 3 dia lurus dengan gigi 4. Kalau kalau mau gigi 4 dia cukup digerakin langsung ke belakang. Wah ini lagi gigi 4. Nah, kemudian gigi 5 nya. Gigi 5 ini kendaraan ya, jangan terpaku dengan angka ini. Ini kendaraan giginya sampai gigi 4. Wah ini gigi 3 ini bohong ini, gigi 5 ini tidak ada. Nah kita coba saja masukin gigi 5. Wah itu kan berat, berarti kan enggak ada, ini berarti sampai gigi 4. Berarti dia hanya untuk mundur saja, mundur, dia posisinya mundur dari gigi 4 ke depan, tengah, kemudian ke kanan ya, paling kanan, tarik ke belakang. Nah ini lagi gigi mundur. Nah ya, ini gigi mundur ya. Ini berarti ini gerakannya itu setiap kendaraan itu hampir sama lah untuk pengoperasian gigi, itu hampir sama semua. 1 2 ya, 3 dan 4. Oke, selanjutnya kita coba gerakin mobil kita untuk jalan ya. Yang pertama adalah maju
maju dulu, jalannya kita belajar maju dulu nih. Belajar maju. Ini awas, ada pengoperasian ya, ada pedal, ada 3 pedal. Kalau di transmisi manual kendaraan itu ada 3 pedal. Paling kanan, awas ya, ini jangan salah. Paling kanan, itu paling kanan dia untuk gas ya, pedal gas. Kemudian di tengah dia untuk rem. Gas dan rem itu dia hanya ya diinjak oleh kaki kanan. Tidak boleh kaki kiri untuk menginjak rem, tidak boleh. Ya, dia khusus kaki kanan. Nah, ya. Kaki kanan setelah dengan menginjak rem berarti gasnya harus dilepas baru rem. Nah, kalau kaki kiri dia hanya untuk kopling. Kalau Gimatic yang tidak ada koplingnya ya udah dia diam kaki kirinya ya, tidak boleh mengoperasikan gas atau rem. Oke ya, caranya sama kan, ketika mau masukin gigi 1 berarti harus injak kopling. Oke, kita coba untuk menggerakkan mobil ya. Kita aktifkan dulu mesinnya. Nah, ini lagi on ya, ACC on, aksesoris on, penyala. Kemudian yang selanjutnya masih kita putar kuncinya ke depan. Satu lagi itu adalah starter. Nah, set. Mobil sudah aktif mesinnya. Nah, kita masukin gigi 1. Pertama injak kopling. Injak kopling dengan kaki kiri full. Seperti tadi, masukin gigi 1. Tongkatnya dorong ke kiri, kemudian ke depan. Nah, ini sudah masuk gigi 1 ya. Kemudian jangan lupa rem tangan ya. Ya, rem tangan mobil ini ada di sebelah kanan. Rem tangan tarik dulu ke belakang, ke atas, kemudian tekan tombol, nah baru dorong ke bawah. Nah, kalau posisi tuasnya udah di bawah, itu rem tangannya tidak aktif. Oke, kita perhatikan untuk mengemudikan atau melajukan kendaraan maju ya, bergerak itu harus lepas kopling sedikit demi sedikit. Perhatikan cara melepasnya, sedikit demi sedikit. Nah, sampai ada daya yang menarik kendaraan, ada daya yang mesin sudah bekerja menarik kendaraan. Nah, ini udah menarik nih. Oh, tinggal injak gas sedikit. Nah, ya kan, ini karena porsi di, nah ya kan, nah itu bergerak maju. Kalau maju lurus kita lepas tangan juga nggak apa-apa karena maju lurus ya kan, ini lurus. Oke, jangan lupa perhatikan spion ya, kanan kiri. Nah, kemudian berhenti harus injak kopling terlebih dahulu, kemudian kaki kanan menginjak rem. Nah, rem. Kita sekarang mundur ya, mas. Tetap ya, kaki kiri menginjak kopling full, kaki kanan menginjak rem. Tapi tangan kiri kita itu gerakin tuas persneling ke gigi mundur. Gigi mundur itu dari gigi 1 ke tengah dulu, tarik belakang. Nah, sudah di tengah, paling kanan baru gigi mundur. Nah, ini udah masuk gigi mundur, posisi dia di R atau reverse mundur. Sama ya, dia langsung lepas kopling sedikit demi sedikit sampai ada tarikan ke belakang. Nah, ini tarik, tambah gas sedikit. Nah, sip. Mantap kan? Nah, ya, sangat mudah karena ya, sangat mudah. Kuncinya yaitu adalah 1, itu keberanian, tapi ya harus konsentrasi, jangan berasal berani saja, harus konsentrasi ya, tetap pada fokus pada jalanan ya. Kalau mundur sambil perhatikan spion belakang ya, spion belakang. Oke guys ya, kita cukup. Itu cara mengoperasikan mobil ya, itu pada pemula ya kan, untuk menggerakkan maju kemudian menggerakkan mundur
ya. Kalau pengen lancar ya harus perbanyaklah kita mengemudikan mobil, ya kan. Kalau semakin lama atau jam terbang setirnya ya, jam terbang drive-nya, mengendarai mobilnya lama, itu dia akan semakin lancar. Oke guys, ya cukup ya, sekian dari saya, yaitu untuk mengoperasikan mobil bagi pemula ya. Sampai jumpa lagi untuk video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.